Pada video kali ini kita akan bahas tentang getaran 1 derajat kebebasan yang tanpa damper. Ini terdiri dari sistemnya terdiri dari massa, kemudian puli ada 3, kemudian ada pegasnya. Nah, ini kita selesaikan, kita disuruh nyari natural frekuensi dari sistem getaran ini. Nah, ini tentu saja masih getaran bebas ya, free vibration. Nah, kita disuruh mencari natural frekuensi dengan asumsi tidak ada gesekan antara puli dan tali. Jadi antara puli dan tali itu tidak ada gesekan, sehingga ketika ini bergerak naik turun itu puli itu tidak berputar, dia hanya ikut naik turun aja, tidak ikut berputar. Tidak ada gesekan berarti dia tidak ada gesekan berarti dia slab sempurna, jadi dia hanya ngikuti aja. Kemudian massa puli diabaikan, jadi puli 1, 2, 3 ini kita tidak masukkan dalam perhitungan. Jadi massanya yang kita hitung hanya massa bandulnya ini. Nah, kita kasih koordinat pergerakan dari massa ini, M ini adalah ke arah bawah itu Y, atau kita bisa menggambarkan gerakan dari sistem ini itu dengan hanya satu koordinat, yaitu koordinat Y. Y atas bawah ini. Jadi misalkan ini ke bawah dia positif, berarti ini adalah displacement ke bawah, kemudian kecepatan ke bawah dan percepatan ke bawah. Nah, ini adalah koordinat untuk menggambarkan dari gerakan sistem ini, sehingga nanti persamaan gerakan untuk mengetahui natural frekuensi itu kita harus rubah ke dalam variabel y dot dan y double dot. Nah, sebelum kita menganalisis dari soal ini, kita harus pahami dulu pertama kali, yaitu tentang apakah massa atau berat dari massa ini kita abaikan atau kita masukkan dalam perhitungan. Nah, ingat atau perhatikan ketika ini dalam kondisi seimbang artinya diam. Itu bayangkan aja kalau ini diam, maka pegas sudah menahan atau tertarik massa M. Nah, ketika ada ini kita belum kasih massa, dia kan udah diam gini. Kemudian ketika kita gantungi massa di sini, maka pegas ini akan bertambah panjang. Nah, dengan demikian pegas dalam kondisi seimbang diam dikasih M ini, pegas sudah menahan atau tertarik massa M, atau dia sudah mengalami perpanjangan karena beban M ini. Nah, sehingga karena pegas ini sudah awalnya itu seimbangnya dia sudah tertarik akibat massa, maka gaya pegas itu akan sama dengan gaya beratnya, sehingga itu akan saling menghilangkan, sehingga nanti mg-nya itu bisa kita abaikan. Nah, begitu ceritanya. Nah, dengan demikian nanti mg-nya dari massa ini, gaya beratnya kita tidak masukkan dalam perhitungan karena sudah dinetralkan atau sudah dilawan atau dihilangkan oleh gaya pegas nih di awal-awalnya kondisi seimbang. Nah, kita akan selesaikan dengan dua metode, yaitu metode free body diagram dan metode energi. Kita selesaikan dulu dengan metode free body diagram. Berarti kita harus gambarkan atau kita analisis free body diagram dari massa, puli 1, puli 2, puli 3, dan pegas. Semuanya harus kita analisis. Nah, yang pertama kita analisis yang massanya dulu, karena kita nanti menggunakan koordinat Y. Y itu adalah pergerakan dari massa M. Nah, anggap aja dia M ini ketika dia bergerak ke bawah, ketika ini misalkan kita tarik, kemudian kita lepas, berarti kan dia bergerak gini. Nah, ketika dia bergerak ke bawah dari kondisi seimbangnya, itu kita gambarkan di sini. Sehingga ini adalah posisi sedang bergerak ke bawah. Nah, dengan demikian ketika M-nya itu bergerak ke bawah, itu akan ada gaya yang menarik ke atas, yaitu anggap aja T. T itu adalah tegangan talinya. Kemudian mg kita tidak gambarkan karena sudah kita abaikan tadi di sini mg-nya, gaya beratnya. Kemudian ketika dia bergerak ke bawah, berarti inersianya ke atas. Itu adalah M kalikan Y double dot. Nah, ini gerakannya adalah Y dot dan Y double dot. Nah, kita gunakan hukum Newton pertama seperti biasa, sigma F sama dengan 0, berarti anggap aja ini ke atas adalah positif, berarti M kalikan Y double dot, gaya inersia ditambah dengan T
tegangan talinya T sama dengan 0. Nah, ini masih ada variabel T, sedangkan kita mengharapkannya adalah gerakan ini kita nyatakan dengan sebagai fungsi dari Y. Nah, maka kita harus cari tahu T ini sebagai fungsi dari Y. T ini apa fungsinya? Persamaannya sebagai fungsi dari Y. Nah, untuk mengubah T ini sebagai fungsi dari Y, maka kita harus melanjutkan ke free body diagram selanjutnya, yaitu yang puli 1. Puli 1 adalah yang ini. Jadi ini M, puli 1, puli 2, puli 3. Kita lanjut ke puli 1 seperti ini. Puli 1 ditarik ke bawah oleh T. T itu adalah yang kena massa. Ini massa itu merasakan tarikan ke atas, berarti si puli itu merasakan tarikan ke bawah karena aksi reaksi. Nah, ini ketika massanya bergerak ke bawah, maka pulinya ini juga bergerak ke bawah. Tetapi yang perlu diingat, pergerakannya itu akan berbeda antara massa dengan pulinya. Makanya kita simbolkan dengan beda ya, kalau massanya itu adalah Y. Oh, ini sama dengan. Jadi nanti kita analisis. Kalau ini Y dot dan Y double dot, ini kita gambar dulu Y1 dot, Y1 double dot. Meskipun ini nanti sama, tapi nggak apa-apa, kita bedakan dulu. Jadi puli 1 itu turun sebesar Y1 dengan kecepatan Y1 dot dan kecepatan Y1 double dot. Nah, karena tadi ini gaya statiknya itu akibat T ini. Kemudian karena dia bergerak ke bawah, itu akan ditahan oleh dua tali, yaitu yang sebelah sini, sini dan sini. Nah, dimana ini adalah setengah dari yang T ini, berarti ini ada tegangan talinya, berarti separuh T. Ini adalah T, ini separuhnya, kalau dijumlahkan sama. Nah, kemudian ini inersianya, karena ketika masanya itu puli 1 bergerak ke bawah, berarti inersianya ke atas, M1 kalikan Y1 double dot. Nah, begitu juga dengan yang puli 2. Kita ini akses dulu, puli 2. Ini aja, ini dulu. Puli 2 sama puli 2 itu ditarik oleh puli 1 dan ditahan oleh dua tali ini. Nah, makanya ini yang puli 2 itu ditarik ke bawah oleh setengah T. Setengah T-nya adalah milik yang ini, yang menarik T1 yang sebelah ini. Ini kan setengah T, maka ini adalah setengah dari setengah T, yaitu seperempat. Seperempat T, ini seperempat T, separuhnya dari setengahnya. Ini juga sama, ini puli 2 ada gaya, karena dia bergerak ke bawah, itu maka gaya inersianya adalah ke atas, yaitu M2 kalikan Y2 double dot. Nah, tadi sudah kita bahas di soal bahwa ini tidak ada gesekan, artinya itu puli itu hanya bergerak naik turun, dia tidak berputar, berarti tidak ada torsi inersia. Karena tidak berputar, tidak ada torsi inersia, maka torsi inersianya 0. Selain itu, kita juga sudah bahas di soal tadi bahwa massa itu diabaikan. Massa diabaikan berarti M1 0, M2 0. Berarti tidak ada gaya inersia. Gaya inersianya sama dengan 0. Ini ya. Gaya inersia 0, kemudian torsi inersia juga 0. J2 double dot, theta double dot, J1 theta double dot, 0 semua. Nah, sehingga gayanya hanya menjadi ini. T sama dengan setengah T tambah setengah T. Kalau yang ini, setengah T sama dengan seperempat T tambah seperempat T. Nah, ini masih dalam fungsi T. T itu setengah T tambah setengah T. Itu belum menyelesaikan masalah, belum merupakan fungsi dari Y. Kemudian T yang ini adalah seperempat T tambah seperempat T, itu juga belum menyelesaikan ini ya, T sebagai fungsi dari Y. Nah, maka kita lanjutkan yang puli yang ketiga. Puli yang ketiga sama. Puli yang ketiga ditarik yang puli 2 ini adalah seperempat T, berarti yang ini adalah seperdelapan T, ini seperdelapan T. Seperempat T, ini seperdelapan T, seperdelapan T ini, karena seperempat T dibagi 2 ya, jadi seperdelapan. Nah, ini pergerakannya Y3, ke bawahnya Y3. Kalau yang puli 2 adalah Y2, puli 1 adalah Y1, dan M itu adalah Y. Ini juga belum menyelesaikan masalah ya, seperempat T sama dengan seperdelapan T tambah seperdelapan T ya. Belum ada manaknya, belum merupakan fungsi dari Y. Nah, maka kita lanjutkan dengan free body diagram yang pegas yang atas ini. Nah,
Kita asumsikan bahwa perpanjangan dari pegas itu adalah X, maka ini 1/8T, yang ini 1/8T kuliah 3, 1/8T ke bawah itu akan ditahan oleh pegas berupa gaya ke atas, yaitu K kalikan X. Berarti ke atas, gaya ke atas ya. Nah, dengan demikian 1/8T itu sama dengan K kalikan X. Nah, ini kita tulis persamaan kedua, persamaan yang satu yang ini tadi. Nah, ini kan tadi kan kita pengen merubah sebagai fungsi dari Y. Nah, di persamaan 2 itu T itu sebagai fungsi dari X. Nah, maka kita harus X adalah pertambahan panjang pegas dari kondisi imbangnya. Sehingga kita harus cari tahu lagi atau kita rubah X itu sebagai fungsi dari Y sesuai dengan tujuan awal tadi ini. Nah, bagaimana cara merubah X menjadi Y? Nah, kita harus tahu apa bedanya X, Y3, Y2, Y1, dan Y. Nah, maksudnya ketika pegas ini bertambah panjang sebesar X, maka puli 3 turun seberapa besar, puli 2 turun seberapa besar, puli 1 turun seberapa besar, dan puli massa M itu turun seberapa besar. Nah, itu kita harus cari hubungannya antara pertambahan panjang pegas ini dengan penurunan masing-masing komponen ini. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah perhitungannya. Jadi ini yang puli 3. Jadi puli yang terkena pegas. Yang ini. Kita gambar lagi ulang di sini. Nah, ini sebagai permisalan aja. Jika kondisi seimbang itu jarak antara atap dengan senter dari pulinya itu adalah 4 cm. Nah, itu kondisi seimbang ya. Seimbang dia jaraknya 4 cm terhadap atapnya. Maka ketika pegas itu memanjang sebesar 2 cm, maka puli akan turun 1 cm. Nah, bayangkan ini 4 cm. Kemudian di pegas ini adalah bertambah panjang 2 cm. Nah, maka turunnya itu hanya 1 cm. Karena apa? Karena dibagi 2. Sini kebagian 1 cm, ini kebagian 1 cm, sehingga total perpanjangannya adalah 2 cm. Nah, dengan demikian penurunan puli itu adalah setengah dari perpanjangan pegas. Turunnya dari puli itu adalah separuh dari perpanjangan pegas, karena dia terbagi 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, dari pemahaman ini kita bisa turunkan rumusnya. Jadi dengan demikian ketika pegas itu bertambah panjang sebesar X, kita sudah tadi ya, kita kasih simbol X adalah pertambahan panjang dari pegasnya. Nah, ketika pegas bertambah panjang sebesar X, maka massa M akan turun sebesar, kita tinggal runut saja, pegas bertambah sepanjang X, maka puli 3 atau Y3 itu adalah turunnya itu sebesar setengah dari X, karena terbagi 2, sini setengah X, ini sini setengah X. Nah, begitu juga dengan Y2, ketika puli 3 itu turun sebesar setengah X, maka yang Y2 itu turunnya setengah dari setengah X, setengah dari Y3, yaitu 1/4 X. Begitu juga yang puli 3, kita beri simbol Y1, turunnya ini adalah setengah dari Y2, yaitu setengah kalikan 1/4 X, yaitu 1/8 X. Nah, bagaimana dengan Y? Y tentu saja ini sama dengan Y1 karena langsung dihubungkan dengan talinya ini. Maka Y itu sama dengan Y1 sama dengan 1/8 X. Sehingga X-nya itu adalah 8 kalikan Y. Kita sudah bisa merubah X menjadi fungsi dari Y. Nah, sehingga kita bisa substitusi persamaan 3 ini ke persamaan 2, sehingga menjadi T itu fungsi dari X, T itu fungsi dari Y. Nah, ini persamaan 2-nya 1/8T sama dengan Kx, kita rubah X-nya itu menjadi 8Y, yaitu 1/8T sama dengan K8Y, sehingga T-nya itu adalah 8 kali 8, 64 KY, persamaan 4. Nah, kita sudah memperoleh T sebagai fungsi dari Y. Nah, maka kita bisa substitusi 4 ini ke persamaan yang awal tadi, yang 1. Nah, sehingga persamaan menjadi seperti ini. MY double dot tambah T sama dengan 0. Nah, T-nya diganti ini, berarti MY double dot tambah 64 KY sama dengan 0. Nah, ini adalah K equivalennya adalah 64K, M-nya tetap M. Berarti
Natural frekuensinya itu adalah tinggal akar K ekuivalen dibagi dengan M, yaitu akar 64K dibagi dengan M sama dengan 8 akar K per M. Sudah ketemu natural frekuensinya. Nah, ini dengan menggunakan metode free body diagram. Sekarang kita coba menggunakan metode energi. Nah, sistem tadi itu komponennya itu hanya dua, yaitu massa bandul dan pegas. Karena massa poli diabaikan, sehingga energi itu hanya dimiliki oleh massa bandul dan pegasnya. Dan juga diasumsikan tidak ada gesekan, berarti tidak ada panas yang terjadi, maka kita bisa menggunakan metode energi. Karena energi mekaniknya itu tidak ada yang dirubah menjadi energi panas maupun energi lainnya. Dengan demikian, energi mekaniknya konstan, berarti kita turunkan energi mekaniknya terhadap dt itu sama dengan 0. Energi mekanik itu kan rumusnya dari energi kinetik tambah energi potensial. Energi kinetik dimiliki oleh massa, energi potensial dimiliki oleh pegas, karena hanya dua sistem juga. Nah, energi kinetik adalah sama dengan setengah mv kuadrat, maka v nya kecepatan massanya adalah y, berarti displacement-nya adalah y, berarti kecepatannya adalah y dot kuadrat. Kemudian potensialnya dari pegas adalah setengah k kalikan x kuadrat. X dirubah menjadi fungsi Y. Kita sudah turunkan tadi di persamaan 3 yang itu tadi. X sama dengan 8Y. Nah, berarti energi potensialnya adalah setengah K, X nya adalah 8Y kuadrat, menjadi setengah kalikan K kalikan 64Y kuadrat. Nah, kita jumlahkan energi mekaniknya, energi kinetik tambah potensial. Nah, kemudian ini kita turunkan terhadap T sama dengan 0, ya berarti tinggal 2 kalikan setengah 1 kalikan M kalikan Y dot, turunannya Y dot adalah Y double dot, tambah ini juga jadi 1, berarti menjadi 64K kalikan Y kalikan Y dot sama dengan 0. Nah, ini persamaannya kita bisa coret ini Y dotnya karena sama, ini dibagi dengan Y dot, sini dibagi dengan Y dot ini sama dengan 0, ini Y dotnya hilang menjadi seperti ini. Nah, maka natural frekuensinya ya sama-sama seperti tadi, 64K dibagi dengan M, yaitu 8 akar K per M. Nah, berarti hasilnya sama dengan yang metode free body diagram, yaitu 8 kalikan akar K per M. Nah, demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.